Businessman Opinion. Mitra bisnis, sepertinya tingkat toleransi masyarakat terhadap COVID mulai tebal. Terlihat sudah banyak kegiatan dengan kerumunan sampai Kementerian Kesehatan melaporkan ada klaster corona di acara buka bersama, perkantoran, acara keagamaan, bahkan klaster mudik ilegal. Pusat perbelanjaan pun mulai sangat ramai seperti Pasar Tanah Abang misalnya. Apa komentar Anda mitra bisnis melihat hal ini? Silakan hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Ya, kalau orang begitu ya, kalau bisa jangan lupa pakai masker dan menjaga jarak. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Jadi mungkin begini, karena masyarakat Indonesia itu kan banyak macamnya, banyak tingkat pendidikannya, sehingga pemahaman terhadap COVID itu berbeda-beda. Apalagi ditambah mungkin tokoh-tokoh panutan masyarakat yang sikapnya menentang pemerintah. Contohnya, masuk masjid malah maskernya suruh copot. Ya akhirnya terjadi klaster-klaster beginilah. COVID mulai tebal di masyarakat, jangan masyarakatnya dong bilang mulai tebal. Aturan yang punya kebijakan pemerintah itu Menteri simpang siur, hari ini bilang bahkan hari ini nanti berapa detik bilang tempe, ya kan? Jadi semua kebijakan keputusan itu tidak menimbang dan tidak kepentingan masyarakat. Masyarakat itu udah mengikuti aturannya, mereka juga menjaga keluarganya. Nah ini yang udah digaji rakyat ini, keputusannya ini simpang siur satu sama lain. Padahal mereka digaji besar oleh rakyatnya. Harusnya mereka kedepankan dong untuk kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan oligarkinya. Kayak sekarang 6-17 tidak boleh pulang kampung. Nah ke bawahnya gimana? Hitung-hitungnya kan bisnis, harus antigen, harus ini. Hitung-hitungnya kan bisnis. Oligarki yang bikin senang. Rakyat dengan COVID tebal, jangan. Kasihan rakyat sudah sekian tahun dengan keputusan tidak jelas oleh pemerintah. Cobalah segala sesuatu yang diputuskan itu oleh kebijakan pemerintah memihak kepada rakyat. Seperti itu memang ketidaktegasan dari pemerintah sendiri, dan juga selain dengan ketidaktegasan itu masyarakat juga mulai capek. Ya, capeknya dengan ketidaktegasan, dan juga pemerintah kita masih melakukan penyuluhan ya. Bahkan dari BPOM penanggulangan COVID juga kurang melakukan penyuluhan terhadap masyarakat dalam. Nah itu kan yang hanya muncul kan hanya di TV pengumuman sekian, tapi atau penyuluhannya bagaimana tindak lanjutnya pengawasannya. Yang sama juga kayak kita nonton Tom and Jerry, kucing-kucingan selalu. Nah, kalau udah ketahuan tindakan tegasnya apa? Kayak misal ada kerumunan tidak ditindak tegas. Nah, itu kan jadi kan akan muncul kecemburuan sosial akhirnya. Ya, saya perhatiin tiap kali kalau Pak Hendri yang komentar yang tadi itu selalu negatif. Saya nggak ngerti dia tinggal di mana gitu. Nah, ini jelas-jelas rakyat juga harus patuh gitu. Nggak bisa harapin pemerintah juga. Ya kan, negara kan terkait wilayah, pemerintah, dan rakyatnya harus patuh. Nah buktinya kita masing-masing masih bisa nggak kena gitu kan, karena kita patuh gitu. Kenapa ini yang lain nggak mau ikut? Coba aja jalan di luaran, lihat yang pakai masker tuh susah, banyak nggak pakai. Ya gimana bisa beres? Bisa di Singapura aja, mereka udah teriak di rumah kalau nggak perlu. Itu aja kita sih harus sadar, kita harus jaga sendiri, jangan hati pemerintah. Makasih. Kalau saran saya sih petugas di lapangan itu harus kerja keras, harus rajin mengingatkan tempat-tempat umum, jangan nongkrongnya jangan di kantor, tapi di lapangan ke masjid pagi. Jangan kalau ada yang ramai ya langsung disamperin gitu. Terima kasih. Iya, menurut saya begini, kelihatannya memang ini kan menjelang Idul Fitri ya, di bulan Ramadan. Jadi masyarakat banyak berkegiatan, terutama ingin membeli kebutuhan-kebutuhan buat merayakan hari Idul Fitri, seperti baju-baju, celana, dan lain sebagainya. Sehingga ya kalau
jangan heran ya terjadi kerumunan juga buka puasa bersama dan sebagainya. Mungkin ada yang melakukannya juga, tapi ini kan harusnya sesuai protokol kesehatan ya. Nyatanya tetap kerumunan itu terjadi. Dan belum lama ada viral peristiwa di Cilandak tuh yang pesta-pesta ada musiknya, itu kan juga sempat jadi masalah. Dia nggak pakai masker, pemain musiknya kemungkinan, jadi itu juga menimbulkan masalah juga, di mana kok diberi izin kalau menyelesaikan acara sampai kerumunan gitu dan tidak pakai masker. Harusnya kan yang memberi izin pihak yang berwenang, siapapun ini harus hati-hati dalam memberi izin COVID-19. Ternyata tidak kan, jadi kemungkinan pelaksanaan pemberian izin dan penegakan hukum protokol kesehatan nggak jauh beda dengan penegakan hukum yang lain di Indonesia, yaitu bisa dinego lah atau tebang pilih, kemungkinan seperti itu. Jadi tidak bagus dalam pelaksanaan prakteknya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalau saya perhatiin ya, masalah COVID ini ada dua tipe. Kalau saya perhatikan seperti negara Taiwan, Jepang, Singapura, Aussie ya, itu negara-negara yang memang kesadaran masyarakatnya sudah tinggi ya. Jadi kalau pemerintah udah kasih tahu, mereka ikutin, pakai masker dan sebagainya. Jadi mereka sudah tahu diri lah ya, karena memang mungkin budayanya juga lebih tinggi ya, lebih tertib. Nah, kalau masyarakatnya nggak tertib, mestinya pemerintah tuh belajar dari pengalaman seperti tahun lalu, sudah divaksin dan sebagainya, buang-buang uang begitu banyak. Kalau memang sudah begitu kan antisipasi dong, ya nggak? Jadi kalau restoran atau makan apapun dibatasi yang 50% ya 50%. Mereka yang harus berkunjung ke satu toko, misalnya cuman katakanlah sekian orang, ya harus dibatasi. Memang mau nggak mau harus keras. Ya kalau enggak percuma pemerintah cuman keluar aja gitu loh, kasihan jadinya pemerintah, uangnya habis. Ya jadi kayak nanti lingkaran setan. Jadi nanti takutnya ya, apalagi kan nih virus dari India ini sudah masuk nih, nggak main-main loh. Ya nanti kalau udah pada kelepek-kelepek, nah baru dah semuanya kebakaran jenggot. Masih sebaiknya tuh ekonomi sama ngatasin pandemi ini seimbang ya, karena kalau pandemi itu yang kasihan ekonomi nih Pak. Kita lihat dah kasus zaman dulu juga ada flu Spanyol, flu apa itu pada satu titik akan stop sendiri kok. Yang penting jangan terlalu takut. Nanti yang kasihan kalau yang takut itu yang menengah atas ya. Kalau yang menengah bawah hidupnya tuh kalau terus begini kasihan, pas-pasan. Banyak yang udah bangkrut, udah pada jual barang-barang elektronik apa tuh. Kalau begini terus kasihan Pak, mendingan dibiarin aja, normalin aja. Pandemi itu pada satu titik pasti akan selesai. Sampai jumlah korban yang dihendaki oleh pandemi itu berapa banyak, itu 10 Spanyol 1 juta orang meninggal, udah kena semua segitu, udah stop dengan otomatis, pasti stop gitu aja. Terima kasih. Ini sepertinya bukan hanya di India ya, tapi hampir di seluruh dunia ya. Sudah kelelahan COVID ini. Orang-orang sudah istilahnya di lockdown, tidak boleh berkumpul. Ini sepertinya kayak melawan kodrat gitu kan. Manusia itu kan makhluk sosial. Nah, jadi ini harus diperhatikan, ini bagaimana pemerintah ini harus mencari solusi yang terbaik gitu loh. Karena makhluk sosial di mana-mana kan kita bersosialisasi gitu kan. Tapi ini kayak seperti Tanah Abang, kayak apa itu semua ya, di satu sisi kita maklum, tapi di satu sisi kita menyayangkan. Jadi si malakama begitu loh. Memang sekarang ini agak mengkhawatirkan. Ada beberapa restoran yang penuh dengan orang-orang yang buka bersama, sangat menyedihkan. Maka saya mohon, ayo kita sama-sama membantu program pemerintah agar supaya COVID ini benar-benar kita bisa menghindari seminimal mungkin. Kita belajar dengan kasus India, sekarang Malaysia juga, Singapura juga. Ayo kita sama-sama mengingatkan pesan Ibu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih dalam mengatasi corona ini ekonomi dan kesehatan jangan dikorbankan. Dan kita dari corona ini banyak belajar bahwa sebenarnya kalau menurut saya nih, corona ini mungkin salah satu sebabnya karena ada ketidakseimbangan alam gitu. Jangan terlalu sering menebang hutan atau buat pertambangan atau buat apa besar-besaran. Akibatnya keseimbangan alam terganggu dan satunya muncul timbulnya epidemik atau pandemik seperti ini. Untuk kedepannya juga kalau nggak bisa mobil bahan bakar listrik, mobil
bikin biodiesel sebanyak mungkin yang sampai biodiesel 100% tuh Bu, untuk mengurangi polusi. Mungkin pelan-pelan ke depannya nanti kalau dunia makin hijau gitu, nggak akan ada lagi pandemi seperti ini. Oke mitra bisnis, kami sudah dulu ya sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung dan saya Anita Wijaya.